Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku mau jalan-jalan pagi lagi. Kita mau olahraga di weekend kali ini. Di manakah ini tempatnya? Yuk ikutin aku. Halo, selamat pagi. Kembali lagi sama aku di sini. Kita hari ini mau jalan-jalan, mau olahraga di salah satu tempat yang ikonik di Kota Ngawi. Namanya Benteng Van den Bosch atau biasa dikenal dengan Benteng Pendem. Benteng ini merupakan benteng peninggalan Belanda yang ada di Kota Ngawi. Nanti kita lihat apakah benteng ini cocok untuk kita olahraga. Yuk ikuti vlog aku ya. Nah, sekarang kita udah di gerbang utama dari Benteng Van den Bosch ini. Benteng ini beberapa waktu lalu habis direnovasi dan sekarang jauh lebih cantik, lebih menarik lagi untuk para wisatawan jalan-jalan ke Kota Ngawi. Jangan lupa mampir ke Benteng Van den Bosch. Bagian paling depan dari bangunan ini yaitu gerbang masuk utama. Dulunya gerbang ini digunakan sebagai pengintai atau tempat mesin untuk menderek jembatan kayu yang dapat mengangkat jembatan di atas parit benteng. Dan inilah penampakan Benteng Pendem dengan versi barunya. Luar biasa cantik ya. Dengan nuansa warna putih dan kayu itu sangat indah sekali. Dan suasana alamnya di sini sangat tenang. Banyak pohon-pohon, banyak suasana burung-burung berkicau. Jadi dijamin ini cocok banget buat semua kalangan yang ingin berolahraga pagi di sini. Untuk jalur atau trek berolahraga di sini bisa melalui jalan yang ada di depannya ini, bisa belok kanan, bisa belok kiri. Jalan ini akan digunakan untuk kita mengelilingi seluruh dari bangunan Benteng Van den Bosch ini. Dan ini sangat cocok buat kita yang mau pagi-pagi, jalan pagi, lari pagi, mengelilingi bangunan ini.
Untuk trek pertama aku mau jalan pagi lewat jalur sebelah kiri dulu. Nanti kita puterin semua sekeliling dari bangunan benteng ini. Kita hitung nanti berapa kilo ya jaraknya. Cuacanya pagi ini sangat cerah dan sangat menyenangkan, tidak terlalu panas. Kemudian banyak kicauan burung di sekitarnya, ini sangat mendamaikan. Jadi ini sangat cocok pagi ini kita berolahraga di Benteng Vandenbosch Ngawi. Halo, selamat pagi. Ini kita sudah ada di jogging tracknya Benteng Vandenbosch Ngawi. Hari ini kita mau keliling Benteng Vandenbosch ini dan kita mau olahraga jalan pagi. Kita mau lihat seperti apa suasananya, seperti apa jalurnya, dan berapa kilo jarak yang bisa kita tempuh kalau olahraga di sini. Jadi ikutin aku terus ya. Bagian ini merupakan bagian dari belakang Benteng Vandenbosch. Bisa terlihat di sini ada satu pohon yang sangat tua, sudah akarnya dan menempel di bagian dinding dari bangunannya. Ini merupakan salah satu ikonik ya yang ada di Benteng Vandenbosch. Sebelum dilakukan renovasi, pohon ini juga sangat menarik perhatian karena bentuknya dan masih dijaga, dirawat sebaik ini oleh pengurus setempatnya. Ini adalah daerah belakang benteng dari bangunan Benteng Vandenbosch. Jadi kita tadi kan dari depan tadi ya sudah keliling. Ini belakangnya seperti ini, samping ya. Jadi belakang tapi yang bagian samping. Cantik banget ya. Bangunannya sudah direnov, bagus. Cocok sekali buat kita olahraga. Mau jalan pagi, mau lari-lari. Itu bisa banget di sini karena jalurnya juga udah enak, sudah disediakan jalur trek untuk olahraga. Jadi yang di warga dari Ngawi dan sekitarnya kalau mau olahraga, ini salah satu spot terbaik sih di Ngawi. Di beberapa pojok dari bangunan Benteng Vandenbosch ini ada tersedia fasilitas toilet. Jadi ini sangat memudahkan kita kalau kita lagi berolahraga, pengen ke toilet, itu semua di bagian pojok dari Benteng Vandenbosch ini sudah tersedia toiletnya.
Jadi di beberapa jalurnya itu ada tanjakan seperti ini. Jadi ini sangat cocok buat kita olahraga ya, karena ada tanjakan, ada turunan, terus treknya sudah enak banget ini. Jadi sudah aman. Kita mau lari cocok, mau cuma jalan aja keliling juga bagus. Di sini juga masih seperti banyak pohon-pohon jati, jadi kita seger banget ya udaranya untuk kita olahraga pagi ini di sini. Sore juga cocok. Terus view-nya itu masih asri. Kayak gini, view bentengnya bagus. Suara dari burung-burung juga turut membuat kita nyaman, damai ketika kita olahraga di sini. Dan ini dia, kita sudah kembali lagi di gerbang awal tadi ya. Itu jaraknya 1 kali putaran Benteng Van den Bosch ini 0,8 kilo. Jadi ini lumayan buat kita yang mau olahraga santai. Kalau mau lebih banyak lagi bisa berkeliling sebanyak yang kita mau. Oke, finish olahraga keliling aku hari ini. Jalan pagi, jalan santai banget. Nggak tahu hari ini terlalu santai. Ini aku tempuh sekitar 2,4 kilo dalam waktu 50 menit. Ini memang terlalu santai sih ya. Seharusnya kita bisa lebih cepat lagi, jalan cepat, lari itu sangat cocok banget di Benteng Van den Bosch ini karena jalurnya udah bagus, sudah tersedia, fasilitasnya juga sudah tersedia. Jadi buat kalian semua yang ada di Ngawi dan sekitarnya, jangan lupa sempetin olahraga dan berwisata di Benteng Van den Bosch. Dan sekarang aku mau masuk ke gedung utama atau area utama dari Benteng Van den Bosch ini. Nanti akan aku tunjukin beberapa video aku kecantikan dan kemegahan dari Benteng Van den Bosch. Oke, kita sudah ada di dalam gedung dari area Benteng Van den Bosch ini. Jadi Benteng Van den Bosch ini banyak sisi, jadi gedungnya ada beberapa, dan masing-masing gedung itu nanti akan ada papan penjelasannya. Ini gedung apa dulunya, seperti apa sejarahnya. Dan di dalam Benteng Van den Bosch ini juga ada satu makam yang sangat sakral, suci bagi kita yang mau bersiarah juga bisa. Nanti izin aja di petugasnya tadi. Terus pada saat revitalisasi pembangunan Benteng Pendem ini ditemukan oleh tim Benteng Pendem memiliki 510 buah lubang pintu dan jendela, di mana ini melebihi lubang pintu dan jendela dari Lawang Sewu yang sejumlah 429 lubang pintu dan jendela, dan 70% struktur bangunannya ini semua masih asli,
Pondasi benteng kedalamannya sekitar 5 meter dan masih dipertahankan keasliannya oleh pemerintah Kabupaten Ngawi. Di sebelah selatan Benteng Pendem ini terdapat 2 buah sumur sedalam 100-200 meter. Konon sumur ini digunakan oleh Belanda untuk membuang jenazah korban tahanan dan pekerja rodi. Selain itu, Benteng Pendem ini juga menyimpan bukti kecanggihan sistem drainase yang telah diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sementara itu, di bagian pojok-pojok bangunan bagian belakang di sisi kanan dan kiri banyak ruang sempit yang dulunya difungsikan sebagai penjara. Penjara ini digunakan untuk menahan para pejuang Indonesia hingga pekerja rodi yang ikut membangun Benteng Pendem tersebut.
Bangunan Benteng Pendem ini juga dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Salah satunya ada pohon yang menempel di dinding bangunan belakang benteng. Pohon ini memiliki akar yang merambat di dinding dan jendela bangunan benteng, dan sampai saat ini masih dipertahankan keberadaan dari pohon ini. Dan ini merupakan tempat yang ikonik di Benteng Pendem ini karena untuk biasanya digunakan sebagai untuk foto-foto, juga untuk melestarikan peninggalan dari pohon yang telah berusia ratusan tahun ini. Dalam benteng ini terdapat makam Kiai Haji Muhammad Nur Salim, di mana beliau merupakan salah satu pengikut Pangeran Diponegoro yang ditangkap oleh Belanda. Konon Kiai Haji Muhammad Nur Salim ditangkap oleh Belanda dan dikubur secara hidup-hidup di benteng ini karena kebal terhadap tembakan. Lokasi dari makam ini bertepat di ruangan utama benteng, tepatnya berada di sebelah museum mini yang dibatasi oleh kaca. Berada di bagian belakang dan di depannya terdapat musola yang dapat kita gunakan sebagai pengunjung untuk sholat dan berdoa. Pada zaman penjajahan, Ngawi dikenal sebagai pusat perdagangan dan pelayaran di Jawa Timur. Sehingga waktu itu peran Ngawi sangat krusial bagi kolonial Belanda. Oleh karena itu, untuk pertahankan kekuasaannya, pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah benteng yang berlokasi strategis, yakni dipertemukan oleh Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Maka dari itu, berdirilah bangunan Belanda ini, Benteng Van den Bosch, di mana Benteng Van den Bosch Ngawi
dibangun pada tahun 1839 dan selesai pada tahun 1845 oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch yang saat itu menguasai wilayah Ngawi. Pembangunan Benteng Van den Bosch ini juga berfungsi sebagai zona pertahanan Belanda untuk melumpuhkan transportasi logistik pada pasukan Pangeran Diponegoro. Dengan adanya wisata ke Benteng Pendem ini, kita jadi lebih memaknai sejarah di masa lalu. Dan kita harus selalu melestarikan sejarah dan peninggalan-peninggalan di masa lalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Kita harus melestarikan tempat wisata yang indah ini. Jangan lupa untuk mampir ke Benteng Van den Bosch di Ngawi, Jawa Timur. Kita juga di sini biasanya banyak aktivitas yang bisa dilakukan di Benteng Van den Bosch ini selain olahraga seperti aku. Juga bisa foto seperti ibu-ibu ini ya. Jadi ini ada rombongan dari luar kota. Itu biasanya kalau pengunjung luar kota itu kesini foto-foto, bikin prewedding, bisa juga bikin video-video cantik di sini atau foto album kenangan seperti itu bersama rekan kerja. Itu sangat cocok banget karena memang tempatnya seestetik ini, secantik ini, sudah direnovasi sebagus ini. Jadi harus kita lestarikan, kita jaga kebersihannya, jangan buang sampah sembarangan ya. Jadi kalau berkunjung wajib menjaga kebersihan. Sekian dulu vlog aku di Benteng Pendem hari ini. Semoga bermanfaat, dan bagi kalian yang mau ke Ngawi jangan lupa wajib mampir ke Benteng Van den Bosch. Terima kasih yang sudah menonton vlog aku. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa komen dan kasih masukan ke aku biar lebih semangat lagi bikin vlog-vlog selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.